jamaah manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah memberikan nasihat untuk santri-santrinya. Nasihatnya, ada 3 kunci seseorang untuk lebih dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menjalankan apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya wajib berarti kita kerjakan, kita mendapat pahala, kita tinggalkan, kita mendapat dosa. Namanya kewajiban seorang hamba kepada Khalik sang Raja di Raja. Kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya, kepada ilahnya, kepada Tuhannya, maka kewajiban itu mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, terpaksa ataupun tidak, maka harus wajib untuk dilaksanakan. Itulah wajib. Nah, seandainya umat seluruh dunia ini patuh dan taat semua kepada Allah, Allah tidak beruntung. Dan seandainya kita semua seumat jagat raya ini murtad musyrik kepada Allah, Allah juga tidak rugi. Karena kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kita. Ya. Kunci pertama, laksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perintah-perintah Allah telah kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, kemudian larangan-larangan Allah kita juga berusaha untuk meninggalkannya semaksimal mungkin, maka yang ketiga adalah ridha akan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, ilmu ridha ini agak sedikit berat. Ketika perintah Allah telah kita lakukan, larangan Allah telah kita tinggalkan, tingkat yang ketiga adalah kita ridha akan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tentunya setelah kita ikhtiar, hasilnya kita tawakal, kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha. Ya. Jadi andai saja perintah telah kita lakukan, larangan kita tinggalkan, kemudian kita ridha akan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka Allah akan curahkan rahmatnya, curahkan hidayahnya kepada orang-orang yang punya 3 prinsip ini. Ya. Makanya yang paling dahsyat itu adalah rahmat Allah. Yang rajin ibadah kita tidak boleh sombong, karena tanpa rahmatnya Allah kita tidak akan dimasukkan surga oleh Allah. Tetapi walaupun ada bahasa seperti ini, tidak menjadikan kita sebagai hamba Allah yang malas.
Karena namanya wajib. Ya. Perintah Allah yang diwajibkan oleh Allah adalah wajib kita lakukan. Namanya wajib tidak ada hubungannya dengan surga dan neraka. Namanya kewajiban. Ya. Mau kita tinggalkan Allah tidak rugi, mau kita kerjakan Allah juga tidak untung. Ya. Namanya kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada majikan. Ya, namanya wajib. Tidak ada keuntungan bagi Allah sedikit pun, tidak ada kerugian bagi Allah sedikit pun apabila kita melanggar perintah-perintah Allah. Dan yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah rahmatnya Allah. Nah, ya. Jadi kalau selama ini kita sudah sholat 5 waktu sehari semalam, jangan sombong. Selama ini kita sudah banyak sedekah, jangan sombong. Selama ini kita sudah istiqomah tahajud, istiqomah zikir, istiqomah sholawat, jangan sombong. Karena tanpa rahmatnya Allah itu tidak ada artinya. Ya. Sekali lagi, apa yang diwajibkan, ikhlas tidak ikhlas, terpaksa ataupun tidak, senang ataupun tidak, wajib untuk kita lakukan. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Banyak. Sholat 5 waktu, ya, puasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Kecuali ada alasan-alasan yang sesuai dengan syariat. Ya. Ada dalam fikih namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah adalah keringanan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya 3 itu tadi. Yang pertama, jalankan perintah Allah. Yang kedua, tinggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, ridho akan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Ketika 3 ini sudah kita dapatkan, maka bersiaplah untuk menampung naungan-naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita seorang hamba. Namanya seorang hamba itu ibarat mayat yang siap dimandikan, siap dikafani, siap dikuburkan, siap diajani dan lain sebagainya. Ya. Seorang hamba yang tidak mampu sedikit pun tanpa Allah, tanpa campur tangannya Allah. Kita tidak bisa mengedipkan mata. Tanpa campur tangannya Allah, kita tidak sampai di tempat ini. Tanpa campur tangannya Allah, ya, kita tidak bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang selama ini kita lakukan. Gerak-gerik kita itu pada hakikatnya Allah yang maha kuasa. Kita tidak kuasa karena kita makhluk, Allah adalah Khalik. Ya. Pada hakikatnya seperti itu. Makanya seseorang ketika mendapatkan sebuah masalah, dia akan berusaha memecahkan masalah itu sendiri. Setelah masalah itu dipecahkan sendiri, dia tidak dapat untuk memecahkan masalahnya sendiri, dia akan cari orang lain untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Ketika orang lain juga tidak bisa memecahkan masalah tersebut, dia akan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika doanya tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggu waktu yang tepat, ya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu dia nyerah dan berada pada titik nol. Disitulah ia merasa tidak mampu dan tidak kuasa tanpa Allah. Ya. Tingkat awal ketika kita ada masalah, kita akan berusaha untuk memecahkan masalah itu sendiri. Ketika masalah itu tidak bisa kita pecahkan,
kita cari orang lain untuk sama-sama memecahkan masalah tersebut. Ketika tidak bisa pecah juga masalah tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh doa. Yang tidak pernah tahajud karena ada masalah tahajud, yang tidak pernah puasa sunnah dengan adanya masalah puasa sunnah, yang tidak pernah baca Al-Quran karena ada masalah jadi baca Al-Quran. Ya. Tetapi takdir Allah terkadang tidak langsung mengabulkan apa yang kita harapkan. Di saat itu kita sebagai orang-orang yang beriman pasrahlah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasrah totalnya itu ketika ikhtiar, serahkan semua kepada Allah. Seperti itu. Ya. Dan apa nanti hasilnya? Udah ridho akan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang kurang ridho. Ya. Kita banyak kurang ridhonya. Misalnya uang kita 2 juta rupiah. Entah kenapa dan lain sebagainya, kan? Tiba-tiba entah salah letakkan, uang kita hilang 500.000. Uang kita tinggal 1.500.000. Ya. Kemudian karena kita tidak ridho, tapi ternyata Allah ganti, ada rezeki yang lain. Tiba-tiba tanpa disangka, orang yang sudah tahunan berhutang, tiba-tiba membayar hutang. Ya. Bayar hutang 2 juta rupiah. Berarti 1,5 juta ditambah 2 juta sama dengan 3,5 juta. Bagi orang yang ridho, dia akan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, hilang 500.000, engkau ganti 2 juta, nilainya 3,5 juta. Bagi orang yang tidak ridho, dia akan berpikir, ya Allah, sayang sekali ya Allah, yang 500.000 hilang. Seandainya tidak hilang, uangku menjadi 4 juta rupiah. Nah, ini hati-hati. Ya. Hanya ketika hilang sesuatu, sudah, itu bukan rezekiku, mungkin rezeki yang lain. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya uang 2 juta, hilang 1 juta, tinggal 1 juta rupiah. Besok tiba-tiba ada orang yang ngantri duit 1 juta. Ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpikir, alhamdulillah ya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Allah, uangku 2 juta. Ya. Kalau kita tidak ridho, pasti kita akan berpikir, ya Allah, sayangnya seandainya yang 1 juta kemarin tidak hilang, ya Allah, hati-hati. Setelah ikhtiar, pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganti. Allah itu tahu maksud kebutuhan kita, Allah tahu. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah terkadang tidak langsung mengabulkan apa yang kita pinta. Tapi yakinlah, Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Dan dahsyatnya, ketika doa-doa kita terlupakan, Allah masih ingat doa-doa kita. Hari ini kita kepingin, ya Allah, aku kepingin beli mobil, ya Allah. Tapi karena mungkin saat itu kita masih menginginkan, bukan butuh, Allah belum kasih mobil. 3 tahun kemudian, ketika kita lupa dengan doa yang 3 tahun yang lalu, Allah takdirkan kita punya mobil. Dalam artian saat itu mungkin kita butuh mobil tersebut. Nah, ridho ini tadi, ya. Ridho itu seperti itu. Dan Allah tidak akan pernah lupa dengan apa-apa yang kita berdoa kepadanya. Ingat, Allah itu tidak akan pernah lupa. Doa kita kepada Allah, walaupun saat ini mungkin tidak langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah doa-doa hamba Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu waktu yang tepat. Bahkan seandainya di dunia ini tidak dikabulkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa tersebut akan tersimpan di akhirat sana. Ya, jadi Allah itu selalu berikan yang terbaik buat kita, apapun yang kita alami. Walaupun terkadang sesak di dada, walaupun terkadang duka, walaupun terkadang
sakit dan sebagainya. Tapi Allah itu sudah memberikan ujian, cobaan, masalah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ini ada bukunya namanya La Tahzan, jangan bersedih, Allahumma ma'ana, Allah bersama kita. Ya. Apapun masalah kita, apapun jerit hati kita, makanya hidup kita cuma sekali. Paling pun 70 tahun sudah luar biasa, 60 tahun. Kalau hanya kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi masalah-masalah dunia, sayang rasanya. Ya. Hidup kita cuma puluhan tahun, kegiatan-kegiatan kita, aktivitas kita malah sibuk masalah dunia, masalah dunia, masalah dunia. Tidak kita sempatkan waktu untuk zikir, waktu untuk sholawat, waktu untuk ibadah kepada Allah. Sayang rasanya, hidup cuma sekali, malah kita gunakan dengan hal-hal yang penuh dengan kepalsuan, yaitu dunia. Di akhir zaman nanti, kata Rasulullah Muhammad SAW, ya, ada umatku yang mereka tertanam di hatinya hubbud dunia. Apa hubbud dunia? Cinta kepada dunia dan takut mati. Makanya ketika kita ditanya takut mati atau tidak, ya, itu ada dua. Bagi yang punya anak, bagi yang punya istri, dia akan memikirkan, ya Allah, kalau aku mati duluan, kayak mana anak-anakku ya Allah? Kayak mana istriku ya Allah? Kayak mana suamiku ya Allah? Kayak mana kerjaanku ya Allah? Ingat, itu alasan dunia. Tetapi ketika makomnya sudah naik, ketika dia takut mati, bukan karena takut dengan anak, berpisah dengan anak, takut berpisah dengan istri, takut berpisah dengan dunia, tapi dia takut mati karena amalnya masih merasa sedikit. Nah, ini luar biasa. Ya. Takut mati bukan karena dunia, tapi takut mati karena amalnya masih sangat sedikit. Yang diajarkan oleh para kiai kita. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khoda. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup akan selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Ya, aktivitas dunia biasa, yang selama ini manen, selama ini deres, selama ini dodos, selama ini jualan biasa. Tapi diniatkan bagaimana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap langkah kita, setiap usaha kita, setiap aktivitas kita berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niatnya sudah seperti itu, insya Allah di kerjaan pun kita akan dijaga. Ketika ngegrek, ya, nyepet egreknya yang biasa terucap kaki 4 dan sebagainya, dia mungkin akan mengucap astagfirullah, Allahu Akbar, ya, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya kita balikkan, ya, dunia ini cuma singgah, numpang ngombe, perjalanan kita masih panjang, ya. Sampai-sampai diriwayatkan di alam barzah itu, bagi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan karena buah amalnya di dunia, maka di alam barzah nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, kita akan dikumpulkan. Ya. Tapi kalau banyak dosanya, banyak maksiatnya, tidak akan dikumpulkan, disiksa di alam barzah. Ya. Bagi yang banyak amalnya akan dikumpulkan, akan berjumpa dengan saudara kita, ayah kita, bapak kita, kakek kita, nenek kita. Sampai-sampai diriwayatkan saat itu, ya, kita bisa bercakap-cakap dan orang yang meninggal duluan dari kita
Orang yang meninggal duluan dari kita, ketika kita sampai di sana diizinkan Allah dengan buah amal kita, kita akan ditanya, kamu kesini juga rupanya. Si Polan itu gimana kabarnya? Ya. Atau ketika kita jumpa dengan orang tua kita, kita akan ditanya, oh nah, kamu sampai sini juga. Adik kamu gimana kabarnya? Walah mama. Adikku itu ya, sudah lama meninggal. Loh, kok nggak ada di sini dia? Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ternyata mungkin alamnya sudah berbeda. Mungkin diistilahkan adik kita saat itu disiksa oleh Allah, namanya azab kubur di alam barzakh. Bapak Ibu hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kita akan dikumpulkan bukan saja di akhirat Allah, di alam barzakh kita sudah dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai Allah, apakah bersama dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ingin kita tetap bersama dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan ibu kita, dengan saudara-saudara kita, ya, terus doakan mereka, kirimkan pahala. Ya. Seolah-olah ketika datang kita di sana, loh, kamu sampai sini juga ya, sudah batas waktunya. Terima kasih ya nak, yang selama ini kamu selalu mengirimkan hadiah-hadiah untuk mama, untuk papa. Seolah-olah seperti itu. Ya. Sampai-sampai ketika saudaranya meninggal dan gak ada, ya, orang tua kita akan ditanya, dan orang tua kita akan tanya, itu tetangga mama dulu, kayak mana kabarnya? Loh mak, dia udah meninggal 3 tahun yang lalu. Kok nggak ada di sini? Di mana dia? Nah, seperti itu. Bapak Ibu hadirin, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dunia kita ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ya. Jadikan apa yang kita punya sebagai perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam itu agama yang indah dan agama yang mudah. Sampai-sampai ketika harta tidak bisa kita sedekahkan, ketika tenaga tidak bisa kita sedekahkan, ketika amal-amal yang lain tidak bisa kita buat, Rasulullah mengucapkan senyum adalah sedekah bagi saudaramu. Ini dahsyat. Jadi bahasanya kalau kita sedekah itu tidak identik dengan harta dan materi, tapi senyum kita dengan saudara-saudara kita, senyum kita dengan kaum muslimin wal muslimat, wajah yang sejuk, wajah yang indah, wajah yang murah senyum, ramah, tamah dan sebagainya adalah sedekah. Itu. Jadi tidak ada alasan kalau sedekah tunggu kaya. Senyum kita saja sudah sedekah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sekedar demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wasir sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
اللهم صل على